Ade Priyadilodin. Saya dari absen 11. Jadi di sini saya akan membacakan mengenai puisi modern. Puisi modern adalah karya sastra yang bebas dari aturan baku puisi lama, rima, irama, jumlah baris, mengutamakan ekspresi pribadi, kebebasan berbahasa, dan eksplorasi makna hidup. Seringkali dengan gaya bahasa yang inovatif dan simbolik untuk merefleksikan pemikiran serta kondisi zaman yang lebih dinamis. Ciri-ciri utamanya itu yaitu puisi modern bebas dari aturan, ekspresif, bebas dalam bahasa, serta strukturnya itu fleksibel. Nah, untuk contohnya itu, yang pertama ada Menggapai Impian dari penciptanya itu adalah Ninengah Lestari. Senyum terukir tipis, menghias bibir yang manis, langkah demi langkah berpijak, mengajar angan yang bijak. Sejuta harapan kurungku, laksa rantangan kutempuh, laksa menuju kemenangan, menggapai impian. Tiang gembira ialah hidup, hati ikhlas, bahagia datang, perjuangan dan doa penuh ikhlas, mawar berkah yang melimpah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza absen 27. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk cerita prosa yang berisi kisah khayalan, sejarah, kepahlawanan atau keajaiban dan biasanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Contoh teksnya itu, pada zaman dahulu hiduplah seorang raja bijaksana yang mengembara menghadapi berbagai rintangan dan akhirnya kembali membawa kebahagiaan bagi negerinya. Ciri-cirinya menggunakan bahasa Melayu klasik, berisi cerita khayalan atau fantastis, dan mengandung nilai moral atau nasihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Salsabila dari absen 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah. Kisah berarti cerita tentang kejadian, riwayat, atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang atau hal lainnya. Bisa berdasarkan fakta atau rekaan yang disampaikan secara berurutan sebagai sebuah narasi. Ciri-ciri kisah yaitu memiliki alur, adanya tokoh dan penokohan, memiliki latar, sudut pandang, amanat, dan unsur fiktif atau naratif. Contoh dari kisah yaitu cerita rakyat, yaitu kisah bawang merah dan bawang putih, kisah inspiratif, kisah petani dan hakim bijak. Terus contoh kisah legenda yaitu kisah Malik Kundang. Terus contoh teks narasi modern yaitu kisah Mesin Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Ayuriani. Di sini saya akan membawakan materi tentang dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita rekaan yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Dongeng biasanya diceritakan secara turun-menurun dan bertujuan untuk menghibur serta memberi pesan moral kepada pembaca atau pendengarnya. Ciri-cirinya, yang pertama bersifat khayalan atau imajinatif, tidak berdasarkan kisah nyata. Yang kedua, tokohnya bisa manusia, hewan, atau makhluk ajaib. Yang ketiga, alur ceritanya sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, latar tempat dan waktu tidak jelas. Senang diawali dengan pada zaman dahulu. 5. Mengandung pesan moral atau nasihat kehidupan. 6. Disampaikan secara lisan atau tulisan. Contoh dongengnya yaitu Kancil dan Buaya, Bawang Merah dan Bawang Putih, Timun Mas, Paling Kundang, dan Cinderella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Nabila Andini akan menjelaskan cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah narasi di mana sebuah cerita utama atau bingkai membingkai satu atau lebih cerita sisipan. Biasanya disampaikan oleh tokoh di dalam cerita utama untuk membuktikan suatu hal, memberikan nasihat atau menghibur. Dengan ciri khas adanya cerita di dalam cerita. Tokoh binatang berwatak manusia dan banyak siasat. Ciri-cirinya, ada cerita sisipan, ada cerita pokok, tokoh bercerita, tokoh dalam cerita utama akan menceritakan kisah lain untuk membuktikan kebenaran atau menyelesaikan masalah. Binatang berwatak manusia atau animal fabel. Seringkali binatang diberi sifat manusia, pandai memberi nasihat. Kiasan dan sindiran, unsur pendidikan atau moral, alur kompleks. Contohnya, hikayat Bayan Budiman dan hikayat Batiar. Kisah burung bayan yang terus bercerita pada tuannya untuk menunda hukuman mati mirip dengan 1001 malam. Terima kasih. Karya sastra berbentuk cerita panjang yang mendetail tentang kehidupan tokohnya, lengkap dengan sudut-sudutnya yang merupakan bagian dari prosa baru yang dipengaruhi oleh sastra barat, bersifat realis dan tidak terikat dengan aturan ketat seperti prosa lama yang umumnya mengeksplorasi problematika kehidupan sehari-hari.
Ciri-cirinya yang pertama fokus pada tokoh, yang kedua kisahnya komprehensif, ketiga berbentuk cerita panjang, keempat dinamis, lima realistis, enam nama pengarang jelas tercantum, tujuh dipengaruhi oleh sastra barat, yang kedelapan berbentuk bebas atau tidak terikat aturan. Contohnya ada pada kisah Siti Nurbaya dan tenggelamnya kapal kontainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Perdana Putra dari kelas 12 IPS 3 akan membacakan tentang prosa baru yaitu novel. Novel merupakan prosa panjang yang kompleks berisi rangkaian cerita, kehidupan tokoh beserta watak dan sifatnya dengan alur dan latar yang beragam dan mendalam. Ciri-cirinya, yang pertama itu dia dinamis dan realistis. Ceritanya berkembang sesuai zaman dan mengangkat kehidupan nyata dengan cakupan yang luas. 2. Menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. 3. Mengembangkan cerita tokoh lebih dalam dengan banyaknya latar dan konflik. Yang keempat, selalu ada nama pengarang di setiap novel. Yang kelima, dipengaruhi sastra dan pemikiran dari barat. Yang keenam, bersifat komersial. Dan yang terakhir itu fleksibel. Contohnya, novel klasik yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Elsya dari kelas 12 Sosial 3 absen 30 akan membacakan mengenai prosa baru yaitu kritik. Jadi, kritik itu merupakan sebuah analisis dan juga evaluasi yang memberikan penilaian objektif baik ataupun buruk terhadap suatu objek seperti karya, ide, perilaku, dan lain sebagainya dengan tujuan memperbaiki kualitas, memperdalam pemahaman, atau memberikan masukan kontraktif. Terus ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama berupa tanggapan terhadap sebuah karya sastra. Yang kedua bersifat objektif karena merupakan pendapat pribadi. Terus yang ketiga mengandung unsur penalaran yakni analisis, interpretasi, dan juga evaluasi. Yang keempat yaitu selain berisikan kritikan, kritik juga bisa mengandung pujian atau apresiasi. Terus tujuannya itu yang pertama memperbaiki sebuah karya atau melakukan koreksi terhadap kesalahan yang terdapat di dalamnya. Yang kedua memberikan penilaian objektif. Yang ketiga, kritik juga bisa digunakan untuk memperoleh gelar akademik bagi para mahasiswa. Yang keempat, sebagai tujuan komersil atau memotivasi kritikus. Contohnya itu ada di Pengkajian Kritik Sastra Indonesia oleh Yudhoyono KS. Dia menjelaskan bahwa kritik sastra Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin diterbitkan dalam majalah Sastra tahun 1968. Saya Muhammad Bangsa dari absen 10. Saya akan membacakan teks resensi. Pengertiannya secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Latin atau revidere atau resensor yang berarti melihat kembali atau menimbang dan menilai. Dalam konteks sastra prosa baru, resensi adalah sebuah tulisan atau ulasan yang berisi penilaian, pertimbangan, dan pembahasan mengenai kualitas sebuah karya novel atau cerpen. Ciri-cirinya memiliki identitas data buku, mengandung sinopsis, adanya penilaian yang objektif, bahasa yang persuasif dan informatif, memiliki kesimpulan. Contohnya, perjuangan meraih mimpi di tengah keterbatasan, melawan ketidakadilan lewat pena, persahabatan dan teknologi di masa depan. Ini membacakan tentang esai. Esai adalah tulisan prosa yang membahas suatu topik dari sudut pandang pribadi penulisnya, menggabungkan fakta dan bukti ini untuk meyakinkan gagasan, argumen, atau ekspresi emosional secara subjektif. Namun seringkali didukung bukti bertujuan untuk memberikan pemahaman, meyakinkan atau merangsang diskusi membaca tentang suatu isu, peristiwa atau objek. Terus ciri-cirinya yang pertama berbentuk prosa, itu yang kedua singkat dan padat, yang ketiga personal dan subjektif, yang keempat selalu tidak utuh, yang kelima memenuhi kebutuhan kriteria penulisan, yang keenam mengandung argumen dan analisis. Terus contohnya membolang bersama pasangan di bukit pengelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aikal, absen 14. Saya akan membacakan drama tragedi. Drama tragedi adalah jenis drama yang menceritakan kisah penuh kesedihan, penderitaan, dan konflik berat yang biasanya berakhir dengan kemalangan atau kematian tokoh utama. Drama ini menonjolkan sisi tragis kehidupan manusia akibat kesalahan, nasib, atau keadaan yang tidak dapat dihindari. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri drama tragedi. Yang pertama, cerita mengandung konflik serius dan mendalam. Yang kedua, suasana drama cenderung sedih, tegang, dan
emosional. Yang ketiga, tokoh utama mengalami penderitaan atau nasib buruk. Yang keempat, akhir cerita biasanya menyedihkan atau tragis. Yang kelima, tema yang diangkat berkaitan dengan kematian, kehilangan, pengkhianatan atau nasib. Yang terakhir, nomor 6, mengandung pesan moral dari penderitaan tokoh. Lalu contoh judul dari drama tragedi adalah Romeo dan Juliet karya William. Saya Anindita Pusuma Yudhiro, absen 6. Di sini akan mempresentasikan mengenai drama komedi. Drama komedi adalah salah satu genre drama yang tujuan utamanya untuk menghibur penonton dengan adegan dan dialog yang lucu atau humoris. Drama ini sering membuat penonton tertawa dan berakhir dengan suasana yang menyenangkan atau bahagia. Selain humor, drama komedi juga terkadang mengandung sindiran, kritik, atau saran terhadap masyarakat tertentu. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, ceritanya lucu dan menghibur. Lalu yang kedua, dialognya ringan dan penuh humor. Lalu yang ketiga, adanya penggunaan satira atau ironi. Lalu yang terakhir, akhir ceritanya itu bahagia. Untuk contohnya, yang pertama itu ada Warkop DK yang dimana dia ini full komedi, menceritakan kehidupan sehari-hari dari 3 tokoh utama yang dimana ada Dono, Kasino, dan Indro. Lalu ceritanya tentang kehidupan sehari-hari yang banyak kelucuan, tingkah laku berlebih, dan kesalahpahaman antar tokoh. Lalu yang kedua itu ada Republik Mimpi yang dimana drama itu tentang satire atau sindiran, menampilkan tokoh yang menyerupai pejabat negara. Ceritanya membahas kebijakan pemerintah, masalah politik, dan badan sosial masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada Budget Tragedy yang dimana dia ini campuran, ada komedi serta sindiran. Diceritakan tentang kehidupan keluarga Bajuri, seorang supir yang hidup sederhana. Ceritanya meliputi masalah ekonomi, tetangga yang sifatnya beragam, konflik kecil dalam keluarga. Lalu sindirannya itu tentang kehidupan masyarakat pas menengah ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiaman Syaya Laila. Saya akan membacakan drama tragikomedi. Drama tragikomedi adalah jenis drama yang menggabungkan unsur tragedi dan komedi dalam suatu cerita. Dalam drama ini, penonton bisa tertawa karena adegan lucu, tetapi juga merasakan kesedihan atau keharuan akibat konflik yang serius atau menyedihkan. Akhir cerita tidak selalu bahagia atau sedih sepenuhnya, bisa bersifat campuran atau terbuka. Ciri-cirinya yang pertama, memadukan dua suasana, lucu dan sedih. Yang kedua, tokoh beragam, tokoh yang menghibur dan ada yang mengalami penderitaan. Yang ketiga, alur cerita realistis, mirip dengan kehidupan sehari-hari penuh konflik hidup. Yang keempat, dialog bervariasi, kadang ringan dan jenaka, kadang emosional dan menyentuh. Yang kelima, akhir cerita tidak mutlak, bisa bahagia, sedih, atau menggantung. Yang keenam, mengandung pesan moral tentang kehidupan, perjuangan, atau harapan. Contohnya yang pertama, Orang-orang Pinggiran, karya Putra Perdana, mengisahkan kehidupan masyarakat kecil dengan konflik menyedihkan tetapi diselingi humor. Yang kedua, Si Kabayan, cerita rakyat Sunda yang penuh kelucuan namun juga menampilkan kritik sosial dan masalah hidup. Yang ketiga, Laskar Pelangi, banyak adegan lucu dan ceria tetapi juga mengandung perjuangan dan kesedihan. Saya Andrea dari kelas 11 absen 13 yang mempresentasikan tentang opera. Opera adalah pertunjukan seni yang menggabung musik, nyanyian, drama, dan akting dalam satu pementasan. Cerita dalam opera disampaikan lewat nyanyian bukan dialog biasa. Musiknya dimainkan oleh orkestra dan penyanyinya punya teknik vokal khusus. Opera berasal dari bahasa Italia yang berarti karya dan lahir di Italia sekitar abad ke-16. Ciri-cirinya, dialog dinyanyikan, diiringi orkestra, tingkah vokal kuat dan teknik tinggi, yang dimana penyanyi opera harus bisa nyanyi keras tanpa mikrofon. Yang keempat, cerita dramatis, 5 kostum dan panggung megah, dan 6 menggunakan bahasa asing. Contohnya ada La Traviata, Eustace Bird, cerita-cerita tragis antara Violetta dan Alfredo. Yang kedua ada Carmen, karya Georges Bizet, itu tentang perempuan bebas dan kisah cinta yang berujung tragedi. Yang ketiga ada The Magic Flute, karya Isabelle, yaitu Wolfgang Amadeus Mozart, opera penuh simbol dan fantasi. Dan yang keempat ada Aida, karya Giuseppe Verdi, yaitu tentang cerita kisah cinta di tengah konflik perang Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria, kelas S3. Saya mau membacakan melodrama
Drama adalah genre dalam drama yang mengandalkan emosional berlebihan, alur rasional dan karakteristik untuk membagikan reaksi emosional buatan penonton, sering kali dengan musik dramatis yang mengiringi dialognya. Ciri-cirinya emosional tinggi, alur sensasional, karakteristik musik drama, totalisasi jelas. Contohnya yaitu film Titanic, tenggelam kapal Panji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Ardiansyah Pratama, absen 26. Saya akan membacakan materi dagelan. Jadi dagelan adalah salah satu bentuk teater tradisional atau seni pertunjukan komedi khas masyarakat Jawa yang bersifat spontan dan mengutamakan humor. Ciri-cirinya, yang pertama spontanitas tinggi, pemain tidak menggunakan naskah yang kaku. Kedua, improvisasi, kemampuan pemain untuk melempar dan menangkap umpan komedi dari lawan mainnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, kritik sosial. Dagelan seringkali menyisipkan sindiran atau kritik halus. Selanjutnya ada interaktif, yang selanjutnya ada slapstick ringan, kadang menggunakan gerakan fisik lucu. Contoh dagelan, saya tidak pernah terlambat, saya hanya menunggu waktu. Absen 2 akan menjalankan 9 tari. Di antaranya adalah pertunjukan drama yang mengumpulkan 9 tari, drama dan musik untuk menyatukan suatu kisah tanpa dialog verbal langsung, mengadakan gerakan tari dan ekspresi untuk menyampaikan alur cerita. Nah, ciri-cirinya ada pertama yang dialog tulisan, yaitu cerita disampaikan melalui gerakan tari. Yang kedua, musik diiringi musik tradisional seperti gamelan. Ketiga, alur cerita jelas, memiliki not dan tema yang terstruktur. Yang keempat, gerakan ekspresi, menggunakan gerakan tari dan mimik wajah. Kelima, unsur pendukung, melibatkan kostum, hiasan, seperti dan terkadang efek panggung, cahaya atau asap. Nah, contohnya itu ada sendera tari Lutung Kasarung. Nah, itu menggambarkan kisah Lutung Kasarung dalam versi drama tari. Dan contoh yang kedua adalah sendera tari Paling Bunda, menceritakan legenda Paling Bunda melalui gerakan tari. Sekian dari si kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang cerpen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcella Aina dari 12 Sosial 3 absen 20. Saya Alia Maksud Azara dari 12 Sosial 3 absen 3. Saya Kelenzia Firezinia dari kelas 12 Sosial 3 absen 9. Saya Christian dari 12 Sosial 3 absen 8. Pertama-tama saya akan membacakan pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa atau konflik utama secara ringkas dan padat, berfokus pada beberapa tokoh saja. Umumnya terdiri dari kurang 10.000 kata dan dapat diselesaikan dalam sekali duduk. Cerpen berfokus pada pesan tunggal yang mendalam. Lalu ada struktur cerpen. Yang pertama itu ada abstrak, ringkasan singkat yang menggambarkan gambar umum cerita, biasanya terdapat pada cerpen yang dimuat di media atau buku. Yang kedua itu orientasi. Bagian awalnya itu menjelaskan tentang siapa tokohnya, di mana dan kapan ceritanya berlangsung, kondisi awal sebelum konflik muncul. Yang ketiga itu ada komplikasi. Masalah mulai muncul dan berkembang, tokoh mulai menghadapi kesulitan yang membuat cerita menjadi menarik. Lalu yang keempat itu ada klimaks. Titik puncak konflik, ketegangan mencapai tingkat tertinggi dan menentukan arah akhir cerita. Yang kelima itu ada resolusi. Konflik mulai diselesaikan. Masalah bisa berakhir bahagia, sedih atau menggantung. Yang enam itu ada koda, penutup cerita yang berisi tentang pesan, kesimpulan, dan perubahan sikap tokoh setelah mengalami konflik. Lalu ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu singkat dan dapat dibaca sekali duduk. Terus yang kedua itu fokus pada satu konflik utama. Yang ketiga itu jumlah tokohnya sedikit dan jelas perannya. Lalu yang keempat itu ada alur ceritanya sederhana. Yang kelima itu latarnya terbatas namun kuat. Yang keenam bahasanya ringkas dan bermakna. Yang ketujuh mengandung amanat atau pesan dan moral. Selanjutnya ada unsur cerpen. Itu ada dua jenis. Yang pertama unsur intrinsik, yaitu elemen membangun cerita dari dalam cerpen. Ada tema itu ide pokok atau gagasan utama
penjaga perpustakaan kesel di ujung jalan memanggilnya. Perpustakaan itu ternyata masih buka dan memiliki lampu yang terang. Pak Surya mengizinkan Raka belajar di sana kapan saja ia mau. Sejak hari itu, Raka rutin belajar di perpustakaan. Nilainya perlahan membaik dan senyum ibunya semakin sering terlihat. Lampu jalan di ujung gang tak lagi menjadi satu-satunya cahaya harapan bagi Raka. Raka belajar bahwa harapan tidak selalu datang dari tempat yang sama. Selama ia mau berusaha, selalu ada cahaya yang menunjung matanya. Baik Ibu, sekian presentasi dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Fajri, saya absen 01. Pantun adalah jenis puisi lama yang asli berasal dari kesastraan Nusantara atau disebutnya Melayu. Secara etimologi kata pantun berasal dari bahasa Minangkabau. Di pantun yang berasal ciri-ciri pantun: satu bait terdiri dari 4 baris, 2 suku kata, tiap baris berisi 8 sampai 12 kata, 3 struktur baris 1 dan 2 samping lempeng datar, baris 3 dan 4 isi, 4 prima berpula A B sebagai akhir baris, dan 1 dengan 3 baris 2 sama dengan 4. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Widianti Anwar dari kelas 12 Sosial 31 akan menjelaskan tentang puisi baru Romet. Puisi baru adalah jenis puisi yang tidak terikat aturan lama atau puisi lama, yang artinya boleh bebas jumlah garis dan baitnya, rimanya boleh ada dan tidak ada, dan bahasanya biasanya lebih modern. Romet dalam puisi adalah puisi yang menceritakan kisah cinta atau cerita kehidupan secara naratif, seperti cerita. Biasanya ada alur cerita, kisah sedih dan bahagia, atau biasanya itu lebih mirip cerita pendek tapi berbeda. Ciri-cirinya yaitu berbentuk puisi, tokoh dan latar, bahasanya puitis dan imajinatif, majasnya ada metafora, personifikasi, dan senilai. Temanya bisa tema cinta atau kisah romantis yang dikarang sendiri oleh penulis, dan biasanya itu tentang jatuh cinta, patah hati, ataupun rindu dengan kekasihnya. Strukturnya itu bisa bebas. Unsur-unsurnya itu ada tema, amanat, diksi, majas, dan rima. Contohnya yaitu, di senja kota ini, kau datang seperti musim semi, menumbuhkan bunga di hati, lalu pergi sebelum memetik rindu. Terima kasih.